Halo, selamat datang di Zona Misteri. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Sebuah kisah tentang teror badut yang tak terduga, yang mungkin saja bersembunyi di balik senyum lebar mereka. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena kejutan dan ketegangan masih menanti di bagian-bagian selanjutnya. Semua ini terjadi saat aku berusia 12 tahun, usia di mana aku sudah cukup sadar dengan apa yang ada di sekitarku. Aku punya naluri bahaya yang cukup bagus, tapi pada usia itu juga terkadang kita menarik perhatian orang-orang aneh. Kami tinggal di lingkungan yang lumayan ramai, namun rumah kami berada di ujung jalan buntu, dekat dengan sebuah hutan kecil. Di seberang jalan ada rawa, dan jika kalian menembus hutan itu, kalian akan menemukan diri kalian di sebuah taman komunitas kecil. Suatu malam minggu, sebuah pesta rakyat kecil sedang diadakan di taman itu. Karena aku tidak ada rencana dengan teman-teman, ibu menyarankan agar aku pergi melihat-lihat. Ibu bukanlah tipe orang tua yang melarang anaknya keluar setelah gelap. Ia selalu membiarkanku melakukan apa yang aku inginkan, jadi aku pun akhirnya pergi. Aku melewati hutan itu dengan senter di tangan. Akhirnya, aku melewati pagar yang menuju ke taman dan melihat lampu-lampu wahana pesta rakyat menyala di mana-mana. Ada kincir iya, kereta luncur mini, beberapa wahana putar besar, dan tentu saja stan makanan serta gerai permainan. Waktu itu sudah cukup larut sehingga tidak terlalu ramai. Ada juga tenda sirkus besar dengan garis-garis merah putih di mana aku melihat beberapa orang masuk. Aku mengintip ke dalam dan melihat 4 baris penonton. Di panggung kecil, 3 badut sedang menampilkan trik. Salah satunya mengendarai sepeda roda 3, satu lagi menyulap, dan yang lainnya hanya menari-nari. Lalu, badut yang menari itu memperhatikanku yang sedang mengintip. Dia melompat mendekatiku dan mulai melambaikan jari telunjuknya, memberi isyarat agar aku mendekat atau naik ke panggung. Aku tidak yakin yang mana. Yang jelas, aku tidak ingin melakukannya, jadi aku berjalan pergi. Aku bertemu seorang teman di salah satu permainan dan aku menghabiskan waktu dengannya sekitar setengah jam. Tak lama kemudian, pesta rakyat itu bubar dan semua orang mulai pergi. Aku mengucapkan selamat tinggal pada temanku dan kembali menuju hutan. Aku sudah berada di dekat pagar ketika aku mendengar sesuatu di belakangku. Itu adalah salah satu badut yang tadi melambai kepadaku. Dia bertanya apakah aku mau melihat area belakang panggung tenda sirkus dan beberapa hal keren yang tidak bisa dilihat oleh penonton. Aku langsung menjawab tidak dan masuk ke hutan, menoleh ke belakang setiap beberapa detik untuk memastikan aku tidak diikuti. Aku tidak diikuti. Badut itu hanya berdiri di sana, mengawasiku dengan senyum yang dilukis di wajahnya, membuat situasi itu semakin mengganggu. Ketika aku sudah tidak terlihat, aku mulai berlari sebentar sampai aku yakin dia tidak akan bisa menemukanku. Aku tidak akan menceritakan apa yang terjadi pada ibu karena aku sangat suka diizinkan keluar kapanpun aku mau dan aku takut ini akan merusak kebebasanku. Perjalanan melewati hutan itu sekitar setengah mil. Aku mungkin sudah 3/4 jalan ketika aku mendengarnya lagi. Kali ini aku langsung merasa mual. Aku berbalik dan melihat badut yang sama keluar dari kegelapan hutan ke cahaya senterku. Ketika dia cukup dekat, aku melemparkan senter itu kepadanya dan berlari sekuat tenaga ke arah rumahku. Aku mendengarnya tepat di belakangku sampai jalan terlihat. Lalu aku mendengarnya berbalik.
Ketika aku sampai di rumah, nafasku terengah-engah seperti baru saja lari maraton. Ibu tentu saja khawatir. Aku masih tidak ingin menceritakan apa yang terjadi, jadi aku berbohong dan mengatakan aku jogging sepanjang jalan pulang. Setelah itu, kejadian itu tidak pernah terungkit lagi. Sampai usia 14 tahun, aku selalu punya rasa takut pada badut sejak pertama kali aku berhadapan dengan salah satu dari mereka saat berusia 5 tahun di sebuah pekan raya kabupaten. Pada suatu malam Selasa yang dingin di bulan November saat liburan, orang tuaku sedang berlibur dan kakak serta adikku sedang keluar malam. Temanku yang akan kusebut B ingin datang ke rumah agar kami bisa berjalan kaki ke pekan raya beberapa blok jauhnya, jadi dia datang. Kami berjalan ke pekan raya yang kebetulan berada di tempat parkir besar yang kosong. Kami berjalan-jalan sebentar dan memainkan beberapa permainan. Lalu kami berpapasan dengan seorang badut. Dia tidak berbicara. Dia hanya tersenyum, melompat-lompat kecil, dan membuat gerakan tangan konyol. Dia lebih mirip pantomim daripada badut. Dia sepertinya merayap semakin dekat ke arah kami setiap beberapa detik. B dan aku tertawa. B menepuk pundaknya dan kami berjalan pergi. Itu aneh, kataku pada B. Itu lebih menyeramkan daripada aneh, kata B. Kami sedang berjalan kembali ke rumahku di trotoar jalan-jalan lingkungan yang sepi ketika kami mendengar sesuatu dari belakang kami. Itu adalah suara langkah kaki. Kami menoleh tetapi tidak melihat siapapun. Ini berlanjut selama beberapa menit lagi. B bilang dia ketakutan dan akan pulang, tapi aku meyakinkannya untuk tetap bersamaku dan nongkrong di rumahku. Sejujurnya, aku juga takut sekarang. Kami yakin kami sedang diikuti. Kami sampai di depan rumahku. Aku merogoh saku, mengeluarkan gantungan kunci, dan mulai mencari kunci yang tepat dari 3 kunci yang ada dalam gelap. Saat itulah, B menyenggolku agar berbalik. Ada seorang badut bersembunyi di semak-semak tetangga sebelah, dan dia sedang menatap kami. Ketika dia menyadari bahwa kami telah melihatnya, dia keluar dari semak-semak dan mulai berjalan ke arah kami. Aku mulai panik, mencoba setiap dari 3 kunci itu sampai akhirnya pintu terbuka. Kami masuk dan membanting pintu di belakang kami. Aku segera menelpon orang tuaku. Mereka menyuruh kami untuk mempersenjatai diri dan bersembunyi di lantai atas. Kami naik ke kamar adik laki-lakiku dan mengintip keluar jendela. Badut itu berdiri di halaman depan rumah kami, menatap ke jendela tempat kami mengintip, seolah-olah dia sedang menunggu kami. Aku menutup gorden dan kami berdua merunduk, nafas terengah-engah dan panik. Dalam 10 menit, dia sudah pergi. Kurasa dia menyerah. Atau setidaknya kami pikir dia sudah pergi. Siapa tahu dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di properti itu sepanjang malam. Aku hanya bersyukur kami berhasil sampai rumah tepat waktu. Jika kalian akhir-akhir ini melihat berita, ada banyak laporan tentang badut-badut yang memancing anak-anak masuk ke hutan. Aku adalah salah satu yang pertama mengalaminya, dan itu benar-benar mengerikan. Aku ini tetap anonim untuk saat ini, kalau-kalau badut itu tahu siapa aku. Nah, begini ceritanya. Aku berusia 14 tahun dan tinggal di sebuah kota kecil di pedalaman. Kota itu berpenduduk sekitar 130 orang. Liburan sekolah baru saja akan berakhir dan aku punya pekerjaan paruh waktu di penggergajian kayu setempat. Itu adalah tempat kerja yang menyenangkan. Aku membantu pelanggan memuat kayu ke kendaraan mereka, pekerjaan yang cukup sederhana. Ditambah lagi, aku bisa tetap bugar secara fisik karena pekerjaan itu.
Bagian terbaiknya adalah rumahku hanya berjarak sekitar 1,6 kilometer, jadi berjalan kaki pulang pergi kerja adalah kegiatan sehari-hari. Aku menghabiskan hari yang panjang mengangkut dan memindahkan kayu, dan pekerjaanku sudah hampir selesai. Saat itu sekitar pukul 21.30 malam ketika aku mulai berjalan pulang. Bulan baru mulai menerangi jalan dan matahari sudah sepenuhnya tenggelam di balik perbukitan. Tidak ada rumah lain di antara penggergajian kayu dan rumahku. Desa kami sangat terpencil. Jalan pulang itu memiliki bukit-bukit yang cukup tinggi sehingga kau tidak bisa melihat apa yang ada di sisi lain sampai kau mencapai puncaknya. Jalan itu sempit tanpa bahu jalan, tapi baru saja diaspal. Pohon-pohon berdiri berjajar satu persatu dan vegetasinya lebat dengan beberapa jalur hewan liar yang keluar ke jalan. Jangkrik dan katak bersuara seperti orkestra. Jalan pulang biasanya memakan waktu sekitar 30 menit. Aku sudah melakukannya berkali-kali sampai aku menghibur diri dengan musik. Aku memakai earbudku, menyalakan beberapa lagu dan aku pun berjalan. Aku baru setengah perjalanan pulang ketika aku mendengar suara tawa melengking yang cekikikan. Suara apa-apaan itu? Kataku pada diri sendiri dengan suara keras. Aku melepas earbudku dan berhenti. Aku pikir mungkin itu bagian dari musik, tapi ada sesuatu yang tidak cocok dengan lagunya. Aku berdiri di sana tanpa bergerak, mendengarkan suara itu lagi. Namun, suara katak menguak begitu keras sehingga bahkan jeritan pun tidak akan terdengar. Aku tidak memedulikannya dan berjalan pulang. Keesokan harinya, aku mulai shift kerjaku pada pukul 14.00. Aku mulai berjalan kaki ke tempat kerja sekitar pukul 13.30. Tidak ada yang aneh, hari itu indah. Aku biasanya melihat ke bawah kakiku dan menendang setiap batu yang aku lihat. Melihatnya melompat-lompat di atas aspal baru itu entah kenapa memuaskan. Aku menendang sebuah batu, dan batu itu melompat melintasi aspal, mendarat di samping sesuatu yang aneh, tergeletak di tanah di pinggir jalan. Itu terlihat seperti bola merah cerah. Aku memungutnya. Aku menekannya sedikit dan itu berdecit. Seketika aku tahu apa itu. Ini adalah hidung badut. Apa-apaan ini di sini? Kataku pada diri sendiri. Aku menyimpannya dan membawanya ke tempat kerja untuk menunjukkan kepada rekan kerja yang lain. Aku bahkan memakainya dan memencatnya beberapa kali. Itu mengundang beberapa tawa. Hari berjalan seperti biasa. Sekitar pukul 21.30 malam, aku pulang kerja dan memulai perjalanan panjangku ke rumah. Aku lupa earbudku di rumah, jadi aku tidak bisa mendengarkan musik seperti biasanya. Di tengah perjalanan, aku samar-samar bisa melihat sosok sekitar 137 meter di depan yang tampak seperti rusa berdiri di tengah jalan. Sulit untuk melihatnya dengan jelas karena kabut melayang di atas tanah dan cahaya bulan menyinari siluet hewan itu dari belakang. Ketika aku mendekat sekitar 91 meter, hewan itu pasti terkejut. Aku bisa melihat siluet kasarnya berlari kembali masuk ke hutan. Sedikit yang ku tahu, ini bukanlah rusa, melainkan sesuatu yang jauh lebih sadis. Aku melewati tempat di mana rusa itu menghilang ke dalam hutan. Saat aku berjalan, aku mendengar langkah kaki sekitar 18 meter di belakangku. Aku merasa ini aneh karena aku belum pernah melihat rusa kembali ke jalan setelah ia ketakutan. Sebelum aku sempat menoleh ke belakang, aku mendengar, "Hai." Aku menoleh untuk melihat seorang badut berdiri di tengah jalan dengan tangan di belakang punggungnya.
Dia mengenakan celana gombrong dan baju gombrong yang jelas-jelas dimaksudkan sebagai kostum badut, tapi sangat kotor. Sangat kotor sampai warnanya pudar menjadi noda. Riasan wajahnya luntur di wajahnya dan matanya hitam pekat. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan berkata, "Kau punya sesuatu milikku. Aku ingin itu kembali." Dia tertawa kecil setelah berbicara. "Aku tidak punya apa-apa milikmu," kataku sambil mulai berjalan mundur. Rumahku masih berjarak sekitar 0,4 kilometer. Saat itulah situasi berubah dari aneh menjadi sangat menakutkan. Badut itu berkata, "Baiklah kalau begitu. Kalau kamu tidak punya hidungku, aku akan mengambil hidungmu." Dia menarik sesuatu dari balik punggungnya. Jujur saja, benda itu terlihat seperti golok yang tajam. Aku langsung berbalik dan sekuat tenaga berlari di tengah jalan. Aku bisa mendengar suara langkah kaki telanjangnya yang terus mengejar. Aku tidak berani menoleh ke belakang karena itu hanya akan memperlambatku. Suara dua bilah benda yang kuanggap golok itu bergesekan dengan aspal. Meskipun aku dalam kondisi fisik yang prima, aku masih bisa mendengar langkah kakinya semakin keras, menandakan dia semakin dekat denganku. Dia bahkan mengeluarkan cekikikan kecil yang justru memicu adrenalinku semakin meluap. Paru-paruku mulai terasa terbakar. Aku mulai mendaki tanjakan. Saat itu, aku bisa mendengarnya persis di belakangku, hampir menyentuhku. Lalu, entah dari mana, sebuah truk muncul dari balik tanjakan dengan lampu sorotnya menyinari diriku. Dengan panik, aku melambaikan tangan. Truk itu berhenti. Aku cepat-cepat menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Badut itu lenyap begitu saja. Aku menceritakan kejadian itu kepada sopir truk dan dia langsung menelpon polisi. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi berjalan di jalan itu. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana badut itu bisa sampai di lokasi terpencil itu atau mengapa dia menungguku. Aku tidak pernah melihat kendaraan parkir di sana. Dan tidak ada rumah lain selain rumahku dalam radius bermil-mil. Ini benar-benar mimpi buruk terburukku yang menjadi kenyataan. Sekarang aku baru tahu, ternyata kejadian mengerikan ini juga dialami banyak orang lain. Badut-badut yang bersembunyi di hutan dan menguntit orang. Apakah ini sebuah sekte? Sekelompok badut menyeramkan dengan tujuan meneror banyak orang? Aku tidak punya jawabannya, tapi yang pasti aku tidak akan pernah lagi bisa berjalan di kegelapan atau melihat badut dengan cara yang sama seperti dulu. Kisah ini benar-benar membuat bulu kuduk berdiri, bukan? Beranikah kalian membayangkan jika itu terjadi pada diri kalian? Bagikan kisah mengerikan ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga ikut merasakan ketegangannya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian. Dan yang terpenting, dukung terus Zona Misteri dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya yang akan kami sajikan. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.